Di bulan yang agung, bulan suci Ramadan, bulan yang setiap amal ibadah kaula panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan sebab para nabi di masa dahulu beserta umat-umatnya termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam merasa duka. Ini yang baik, kepingin untuk umat ini dijadikan umatnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin untuk bergabung dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya kaula panjenengan umat yang umurnya paling pendek jika dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, tapi kita bisa mengalahkan pahala mereka semuanya. Jadi antara contohnya seperti duduknya kaula panjenengan para hadirin hadirat di Masjid Aulia Surat. Di bulan suci Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW dia mengatakan, "Wa man adda fihi fardatan." Barang siapa orang yang mengerjakan kewajiban di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Dan kita semuanya tahu, Bapak Ibu, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman dan orang yang Islam. Sehingga kalau panjenengan duduk di majelis ini, kita belajar dari para ulama, para kiai, para habaib. Ini adalah satu kewajiban bagi kalau panjenengan. Karena kita duduknya di bulan suci Ramadan, kita hadir majelis ini di bulan suci Ramadan, maka pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Pahala apa saja yang Allah janjikan untuk kalau panjenengan yang hadir di majelis ini semacam ini? Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadisnya yang juga disebutkan di dalam kitab dan bagi dibaca oleh beliau bersisa, kitab Syekhana Hasan Asy'ari Adabul Alim wal Muta'allim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qadda min baitihi ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamim." Barang siapa orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid yang dia tidak memiliki keinginan kecuali hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka sungguh dia akan pulang membawa pahala haji yang sempurna. Satu pahala haji yang sempurna itu, Bapak Ibu, akan kalau panjenengan dapatkan jika itu kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Jadi karena ini Ramadan, Allah akan lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kalau panjenengan duduk di Masjid Aulia Surat, nanti kita pulang dari sini akan bawa pahala haji 70 haji yang sempurna. Sekarang mari kita bayangkan, bagaimana kalau dalam sehari kita hadir majelis-majelis ilmu, atau mungkin panjenengan menghadiri khatmul Quran yang ada di diri setiap hari. 70 pahala haji kalau panjenengan dapatkan, itu belum pahala yang lainnya yang Allah janjikan, yang Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya. Maka para hadirin, hal ini tidak akan bisa mudah kalau panjenengan lakukan kecuali dengan adanya keinginan haji. Ada orang yang hadir bersama-sama di sini, datang dari jauh. Mereka rela tinggalkan keluarganya. Mereka rela untuk tidak tidur di malam ini. Bahkan mungkin nanti sampai di rumahnya tengah malam, atau bahkan mungkin menjelang sahur. Tapi mereka bisa datang ke sini. Tapi ada yang dekat rumahnya, yang tidak butuh kendaraan untuk datang ke masjid ini. Dan untuk melangkah ke tempat ini, mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Haddad beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalah Adabul Murid, "I'lam anna awwal at-tariq barisun qawi yubdatu fi qalbil abdi yusbihuhu wa yuqliquhu wa yahussuhu ala al-iqbal ila Allah wa daril akhirah." Jalan yang pertama yang bisa diraih atau dikerjakan oleh orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu adalah munculnya keinginan yang kuat dalam hatinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu yang harus kalau panjenengan tumbuhkan dalam hati ini, para hadirin, adalah ingin jadi orang yang baik. Ingin untuk beribadah kepada Allah
Subhanahu wa taala. Maka Imam Haddad mengatakan al-barisul qawi wal junudullah al-batinah. Keinginan hati yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan itu adalah pasukannya Allah Subhanahu wa taala yang terkuat yang tidak tampak. Orang tidak akan bisa berjihad kalau tidak ada keinginan dalam hati untuk berjihad. Orang tidak akan bisa sholat kalau dia tidak ada keinginan untuk sholat. Sudah disampaikan juga oleh perwakilan takmir. Orang lancar baca Al-Quran, tapi tidak ada keinginan untuk baca Al-Quran, dia sampai kiamat tidak akan pernah hatam. Oleh karenanya usaha itu yang paling kita butuhkan. Kita teringat jauh guru-guru kita, selagi kita mau usaha, pasti kita bisa. Itu yang perlu kita hadirkan dalam hati kita masing-masing. Kalau dikatakan orang yang sekolah itu pasti sukses, kenyataannya tidak. Banyak orang di luar sana yang lulus dengan titel yang luar biasa, dan ternyata nggak sukses. Kalau seandainya dikatakan orang yang kerja itu pasti kaya, banyak orang yang kerja belum kaya menjadi. Kenapa? Karena perhatian yang paling utama itu adalah usaha yang kuat, keinginan yang kuat dalam hati. Dan kalau panjenengan sampun gadah keinginan yang kuat dalam hati, kalau panjenengan, maka barulah kita sambut dengan apa? Dengan amal, kita mulai berjalan. Karena nggak cukup bisa namun pengen itu nggak cukup. Bahkan orang yang cuma pengen saja, itu kalau terus-terusan berhadir ngamukan, sebagaimana dikatakan, talabul jannah bila amalin dalu minal junub. Orang yang ingin menuju surga tapi nek kamu pengen tok, bukan beramal, bisa aja. Dan itu nyata. Siapa coba di antara manusia ini yang nggak kepingin masuk surga? Bijin panjenengan berangkat kerja, kok ternyata panjenengan ketemu kalian siang sing-botan kosong. Pas penjalan datang ke orang yang ngopi, Muslim kadang di sarungan tapi tidak kosong. Tapi jenengan tangga sih, Pak ngapain sama? Jadi nggak jenengan mati, kira-kira pengen lebih suatu atau neraka? Kira-kira jawab aja. Suatu, kepingin masuk surga. Kenapa? Kalau semuanya itu orang tahu neraka itu nggak enak. Yang enak itu surga, tapi nggak cukup kita cuma pengen saja nggak cukup. Makanya kita harus jadi umat yang Nabi yang cerdas. Kenapa? Karena kita ini malas. Nah jujur saja, mau siapapun itu, ini sudah sunnatullah yang dikatakan tidak akan datang suatu masa kecuali setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah sekarang kan lebih banyak orang berhadirin gayanya luar biasa, pakaiannya luar biasa, tapi orang lain itu. Kenapa? Ini kondisinya emas sekali. Nah orang yang cerdas itu dia akan menjadikan setiap langkahnya itu menghasilkan pahala yang berlipat. Nah kalau panjenengan duduk di masjid semacam ini, apa setiap hari seandainya kok majelis ini kok sampai nanti jam 12, apa nggak setiap hari jam 12 kan bosan. Paling tidak nanti jam 12 karena saya karena celananya kelamaan, gitu kan? Kan nggak tiap hari, ataupun mungkin Ramadan saja. Nah sekarang Ramadan ini kita gunakan dengan baik. Karena pada hari kita ini hidup di akhir zaman yang Nabi katakan manusia itu akan banyak mati dalam suka. Matinya mendadak. Tidak pandang umur, tidak pandang dia sakit atau sehat. Sehingga tidak ada satu pun di antara kelompok dengan Isboyo yang bisa menjamin bahwasanya kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Kita hanya bisa angkat tangan, kata sahabat saya, minta sama Allah, ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami. Cuma minta kita aja sama Allah. Tapi kan kita harus juga persiapan. Kalau seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, bagaimana caranya? Kita nanti keluar dari Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan rizqu minan. Itu yang harus kita pilihkan. Nah, sehingga mengusah masalah dalam hal ini. Ramadan masih tersisa. Masih ada beberapa hari lagi Ramadan. Yang kemarin-kemarin belum buka Quran, ayo kita buka Quran. Yang kemarin-kemarin masih malas terawihnya, ayo. Ingat, Ramadan itu dijadah apa? Cobaan. Kadang setan itu pintar. Kalau hari ini memang benar setan itu di Ramadan dibelenggu, tapi setan itu pintar. Sebelum Ramadan dia sudah pasang perangkap, sehingga muncul disebut oleh para ulama itu apa? Lusus Ramadan. Lusus itu jamaah iblis.
Les itu pencuri yang biasa muncul di Ramadan. Kenapa ibu pencuri yang muncul di Ramadan? TV. Ibu pencuri Ramadan yang harusnya kita gunakan untuk ibadah, gara-gara TV ini malah ibadah. Kemudian kita waktu sahur, biasanya kalau panjenengan ini aku sakit orang hari ini, kalau panjenengan ada di luar Ramadan, mau tahajud ini susahnya minta ampun. Ini apa? Pasang alarm jam 2, jam 2 lebih 5, jam 2 lebih 15, jam setengah 3, jam 3. Makanya jam 3 kemudian alarmnya nanti mulai dipakai ini. Padahal film ini. Jadi Ramadan, jangan nggak perlu masang alarm jangan bangun. Kenapa? Karena pikiran jangan takut lapar oleh nggak sahur. Orang yang cerdas dia gunakan untuk minimal dia tahajud 2 rakaat. Jadi gara-gara TV si pencuri Ramadan, gara-gara kita asik sambil sahur nonton TV, akhirnya kita malah nggak tahajud. Belum lagi nanti ketika pagi mulai pagi sampai siang rumah kalau HP-nya TikTok hatam pindah Instagram, Instagram hatam pindah Facebook, Facebook hatam pindah YouTube, kurung-kurung ada maghrib. Al-Quran yang lalu dibuka jelas. Pencuri kedua, HP kita. Belum lagi nanti pencuri ketiga, singgung lagi apa ngetren ngabuburit. Kita ngabuburit yang masih ngaji atau mungkin yang manfaat. Kira-kira kumpul tapi sing manfaat dengan akhirat. Ini buat apa-apa. Masalahnya kita ngumpul kadang di jagongan di sini